Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam materi sejarah perkembangan Islam di Indonesia bagian pertama bersama saya Bu Rahmat Tahir. Silahkan di like dan di subscribe dan silahkan menyimak materi dengan baik dari awal sampai selesai sehingga mendapatkan pemahaman yang utuh tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia, cara-cara masuknya Islam di Indonesia dan peranan para mubalik dalam penyebaran Islam di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq walau karihal kafiruna wal musyrikuna wal munafiquna wal fasiqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kita dalam pembahasan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi, masyarakat purba pada waktu itu telah memiliki kepercayaan yaitu animisme yang mempercayai kepada roh nenek moyang yang bisa memberikan manfaat. Karenanya, mereka sering melaksanakan pemujaan dengan berbentuk pemberian sajinan. Kemudian dia juga mempercayai yang namanya dinamisme, yaitu mempercaya adanya kekuatan pada benda yang bisa memberikan manfaat maupun mudarat dalam kehidupan mereka. Kemudian setelah Islam datang, menggeser beberapa kepercayaan itu. Pembahasannya bisa kalian perhatikan lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Skema pertemuan pada kesempatan ini, siswa sekalian Ibu sayangi, kalian diharapkan memahami bahwa kehadiran Islam di Indonesia atau di Nusantara pada waktu itu adalah dalam rangka mendamaikan Nusantara. Beberapa hal yang perlu kalian pahami dan kalian miliki dalam pelajaran kali ini yaitu pertama, memahami alur perjalanan dakwah di Nusantara. Kemudian yang kedua, kalian mengerti cara-cara berdakwah yang dilaksanakan para mubalik ketika itu. Kemudian yang ketiga adalah memahami sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara ketika itu. Dari itu semua, kalian diharapkan mengambil hikmah kehadiran Islam yang mendamaikan bumi Nusantara, sehingga dapat melahirkan sikap mulia yang mesti kalian miliki. 1. Mencintai para ulama dan para pendakwah atau penyebar Islam yang ada di Indonesia sejak awal datangnya Islam ke Nusantara sampai dengan saat ini. Bahwa kita sebagai umat Islam harus menghormati para ulama karena dia adalah pewaris para nabi. Yang nomor 2 adalah kita memiliki jiwa yang gigih dan semangat dalam berdakwah. Kita menyadari bahwa setiap kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan kebaikan ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun itu hanya satu ayat. Yang ketiga, kalian giat belajar untuk mencapai cita-cita dan niatkan dalam belajar kalian menuntut ilmu itu adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kalian lakukan dalam perjalanan menuntut ilmu senantiasa dalam rahmat dan keridhaannya, dan insya Allah akan bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia bisa kalian dapat, akhirat insya Allah. Kemudian yang keempat adalah menimbulkan sikap rajin beribadah. Karena sesungguhnya ilmu itu, khususnya ilmu agama, ilmu Islam atau pemahaman keislaman yang kita miliki itu adalah tidak sebatas memahami, mengerti, dan seterusnya. Tapi jauh daripada itu adalah
bukti daripada ilmu pengetahuan itu dapat kalian ejawantahkan dalam sikap perbuatan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang islami. Itulah yang tujuan daripada kita belajar Islam. Islam masuk ke Indonesia terdapat beberapa sumber yang sebenarnya berbeda, tapi pada kesempatan ini kita akan melihat atau berpegang kepada hasil seminar yang dilaksanakan di Medan pada tanggal 17 sampai 20 Maret 1963 bahwa Islam telah ada yang masuk ke Indonesia sekitar abad ke-1 Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi melalui 2 jalur. Jalur pertama adalah jalur utara yang meliputi dengan rute adalah dari Arab. Jadi pendakwa itu adalah orang Arab yang berasal dari Mekah atau Madinah, kemudian menuju jalur Damaskus, terus ke Baghdad, lalu ke Gujarat. Gujarat ini adalah pantai barat India, terus ke Sri Lanka, lalu masuk ke Nusantara. Ini menurut hasil seminar tersebut bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur utara. Yang kedua adalah melalui jalur selatan. Jalur selatan yaitu dengan rute dari Arab, yaitu para mubalik atau saudagar dari Mekah dan Madinah, kemudian melewati Yaman, kemudian terus ke Gujarat, kemudian Sri Lanka, kemudian terus Nusantara. Bahwa perlu kita memahami bahwa negara kepulauan Indonesia ini adalah berada di tepi kepulauan atau berada di pesisir pantai. Pada zaman dahulu orang berlayar itu adalah transportasi satu-satunya pada waktu itu adalah melalui laut. Sehingga saudagar itu yang dikunjungi adalah daerah-daerah pesisir. Daerah pesisir yang pertama didatangi adalah di Nusantara ketika itulah daerah Samudra Pasai yang sekarang disebut dengan Aceh Darussalam. Teori kedatangan Islam di Indonesia. Jadi terdapat beberapa teori, yaitu ada teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, kemudian teori Cina. Teori Mekah mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-1 Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Para saudagar dari Arab itu selain datang untuk berdagang, karena kita memahami Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alamnya yang terdiri pada waktu itu adalah rempah-rempah, lada, cengkeh, dan sebagainya. Itu yang menjadi hal yang menarik bagi para pedagang. Mereka datang ke Indonesia membawa barang dagangannya dan mereka kembali juga membawa barang dagangan dari Indonesia. Nah, selain itu mereka datang ke Indonesia selain berdagang, para saudagar itu juga memiliki motivasi yang sangat kuat ke Indonesia adalah dalam rangka untuk mendakwakan Islam di bumi Nusantara ketika itu. Itu menurut teori Mekah. Kemudian yang kedua, teori Gujarat. Orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i itu telah bermukim di Gujarat dan melabar pada abad ke-7 Masehi. Jadi telah ada orang-orang Arab di Gujarat dan melabar pada abad ke-7 Masehi dan masyarakat di sekitarnya telah memeluk Islam. Nah, menurut teori ini bahwa orang-orang India yang telah ada di Gujarat dan Malabar yang telah memeluk Islam itulah yang membuka hubungan dagang ke Indonesia lebih dahulu ketimbang dengan orang-orang Arab. Jadi orang-orang Gujarat dan Malabar inilah yang menyebarkan Islam di Indonesia. Ini menurut teori Gujarat. Kemudian teori Persia. Menurut teori ini bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran sekarang.
Ini disebabkan karena adanya kesamaan budaya antara lain. Jadi orang Iran itu tradisinya adalah merayakan 10 Muharram atau Asyura. Di Indonesia juga sampai sekarang juga setiap tanggal 10 Muharram itu kalau dalam Islam adalah sebenarnya disunahkan untuk berpuasa. Tapi di Indonesia sering jadi budaya, yaitu disebut dengan Asyura, membuat bubur Asyura. Itu adalah budaya, tapi puasanya itu adalah sunnah. Jadi mereka berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia dari Persia. Ini menurut teori Persia. Kemudian yang keempat adalah teori Cina. Menurut teori ini bahwa ajaran Islam yang sampai ke Cina pada abad ke-7 Masehi pada masa dinasti Tang, yaitu tahun 618 sampai 960, daerah Guangzhou atau Kanton, Shanhao, dan pesisir Cina Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Muslim. Buktinya adalah mereka tunjukkan bahwa raja pertama Raden Patah, ya, jadi Raja Demak pertama itu Raden Patah, ibunya merupakan keturunan Cina yang tinggal di bagian selatan, yaitu di Champa, serta beberapa peninggalan lainnya yang menjadi bukti menurut mereka adalah adanya arsitektur Cina yang terdapat pada masjid-masjid yang terdapat di Pulau Jawa ketika itu, sehingga dia menjadikan itu sebagai teori bahwa Islam datang ke Indonesia dari Cina. Semua teori yang kita paparkan ini sebenarnya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi yang pasti Islam datang ke Indonesia menurut teori daripada hasil seminar itu berasal dari Arab. Ya, itu lahir yang datang pada abad ke-1 Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Teori-teori ini sebenarnya adalah saling memperkaya hasanah keberislaman kita. Yang perlu kita pahami bahwa Islam datang ke Indonesia disiarkan oleh para mubalik, para pendakwah, dan juga termasuk para sufi, para wali. Terutama di Jawa banyak kita kenal dengan istilah Wali Songo yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Cara masuknya Islam ke Nusantara yang utama sekali sebenarnya adalah awal daripada masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui jalur perdagangan. Para pedagang Muslim yang datang dari Arab, Persia, dan India yang telah masuk ke Indonesia sekitar abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, mereka berdagang ke Nusantara, terutama daerah pesisir pantai, karena pada waktu itu adalah yang menghubungkan negara Indonesia dengan negara-negara lain adalah melalui jalur laut. Sehingga pada waktu itu bisa dikatakan bahwa satu-satunya jalur transportasi yang menghubungkan Kepulauan Nusantara dengan negara lain adalah dengan jalur laut. Sehingga daerah-daerah yang pertama kali didatangi oleh para saudagar adalah daerah pesisir, yaitu Samudra Pasai pada waktu itu. Nah, kemudian setelah mereka berdagang ke Indonesia pada waktu itu, karena transportasi yang mereka gunakan adalah transportasi laut, yang itu memakai transportasi kapal yang masih memakai layar, ini menunggu arah mata angin. Jadi mereka setelah datang ke Indonesia berdagang, mereka bermukim. Sehingga bermukimnya mereka itu di satu tempat sambil menunggu arah mata angin dan bisa membawa kembali kepada negaranya. Ini selain mereka berdagang, akhirnya banyak yang menikah dengan wanita pribumi, terutama sekali putri bangsawan, putri raja. Nah, dari hasil pernikahan itu mereka mendapatkan keturunan. Oleh karenanya banyak keluarga raja dan bangsawan
Islam dari kalangan para raja. Sehingga dalam strategi dakwah sebenarnya, ketika menyebarkan Islam itu adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat, itulah yang utama yang menjadi target pertama. Sehingga apabila tokoh-tokoh masyarakat atau pada waktu itu adalah raja masuk Islam, otomatis akan sangat mudah diikuti oleh masyarakatnya. Dengan hasil daripada perkawinan itu, lahirlah beberapa perkampungan Muslim yang tersebar baik di Sumatera maupun di Jawa, yaitu yang disebut dengan Pekojan. Ya, jadi dengan jalur perkawinan ini menjadi memudahkan perkembangan Islam berikutnya. Nah, selain jalur perkawinan, Islam juga disebarkan dengan jalur pendidikan. Maksudnya adalah setelah Islam datang ke Indonesia, telah berkembang beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki sumbangsi yang sangat besar bagi perkembangan Islam ke pelosok Nusantara. Karena ada tempat-tempat atau media belajar bagi masyarakat yang masuk Islam dan ingin memperdalam Islam, kemudian menjadi mubalik yang kelak menyebarkan Islam ke pelosok Nusantara. Bisa kita lihat bahwa di Aceh ada yang namanya tempat belajar itu yang namanya Meunasah, Daya dan Rangkang. Kalau di Kalimantan itu ada namanya Langgar. Sampai sekarang tetap ada Langgar. Nah, waktu itu adalah menjadi pusat, bukan hanya sebagai pusat ibadah, tapi juga pusat belajar. Kemudian di Sumatera dan Jawa ada pesantren. Dan sekarang justru pesantren ini telah ada menyebar hampir di seluruh penjuru Nusantara, yang melahirkan para alim ulama yang memiliki kemampuan ilmu agama yang mumpuni, yang menjadikan Islam makin kuat dalam perkembangan selanjutnya. Bahkan sampai sekarang ini banyak melahirkan tokoh-tokoh. Jadi para ulama, para alim itu, para kiai itu berasal mayoritas dari pesantren. Bahkan sekarang ini pesantren telah berkembang demikian pesat, bukan lagi misalnya pesantren yang bahkan sudah dimodifikasi menjadi pesantren modern, sehingga banyak diminati oleh masyarakat kita. Pesantren yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ilmu agama, sehingga menjadi salah satu pilihan dari kita orang Islam untuk memberikan pendidikan kepada putra-putri kita, yaitu dengan lembaga pesantren. Orang-orang pesantren itu tidak mumpuni dalam ilmu pengetahuan agama dan juga ilmu pengetahuan umum. Bahkan mereka banyak yang fasih bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Ini adalah lembaga pendidikan yang sekarang berkembang, bahkan sekarang muncul lagi yang namanya boarding school. Jadi boarding school itu sebenarnya cikal bakal daripada pesantren. Cuma bahasa sekarang ini lebih dimodifikasi, artinya lebih keren dengan bahasa boarding school. Yang sebenarnya itu adalah pesantren ketika itu. Kemudian selanjutnya adalah hubungan sosial. Para mubalik yang datang ke Indonesia, karena Islam itu adalah agama yang sempurna, sebaik-baik keislaman seseorang itu adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga para mubalik itu menunjukkan sikap kepribadian yang sopan santun, ya, pribadi yang baik. Kemudian dia menunjukkan kepada masyarakat bahwa dalam Islam itu tidak ada perbedaan kelas, tahta, atau status sosial. Islam tidak membedakan antara yang berkulit putih dan yang berkulit hitam, antara kaya dan miskin, antara pejabat maupun masyarakat jelata. Dalam pandangan Islam itu sama di hadapan Allah, yang membedakan siapa yang paling bertakwa. Nah, selain daripada itu, kebersihan jasmani dan rohani
orang-orang yang para pendakwah pada waktu itu adalah memelihara kebersihan jasmaninya dan rohaninya. Mereka menampilkan sifat yang dermawan, selalu menjaga silaturahmi dan pandai bergaul, ikut bergotong royong, membaur dengan masyarakat. Sehingga dengan hubungan sosial ini juga memudahkan menyebarkan Islam di kalangan masyarakat ketika itu. Dan itu juga berlangsung sampai sekarang. Kemudian selanjutnya melalui kultur atau kebudayaan. Jadi, kebudayaan ini banyak diperankan oleh Wali Songo dalam berdakwah menggunakan media seni. Misalnya wayang kulit, seni ukir, seni musik, seni tari, dan seni sastra. Seni-seni inilah kemudian dimasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Jadi bukan dilarang, tapi dimodifikasi. Misalnya wayang kulit, pertunjukan wayang itu tetap dilaksanakan, tapi dijadikan media dakwah dengan mengganti dengan cerita-cerita Islam. Diadakan pertunjukan terbuka dengan gratis setelah mereka menonton, misalnya bayarannya adalah mereka bersyahadat. Ya, seperti itu. Kemudian kalau dari seni ukir ini sebenarnya bisa kita lihat di beberapa masjid yang ada di Demak, ya, Masjid Agung Demak, Banten, Masjid Baitur Rahman di Aceh itu sebenarnya meninggalkan corak motif Hindu-Buddha. Masih ada motif seperti itu, tetapi motif itu bukanlah sesuatu yang perlu dipersoalkan. Karena kelehaan para wali menyebarkan Islam ke Indonesia sehingga memudahkan mereka. Dia tidak merompak total budaya yang bertentangan dengan Islam, tapi budaya itu diilhami dengan nilai-nilai keislaman sehingga masyarakat ketika itu mudah menerima Islam. Peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Wali Songo itu artinya ada 9 wali. Yang pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik, maka sering disebut juga dengan Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Sunan Ampel. Sunan Ampel ini namanya adalah Raden Rahmat yang berkedudukan di Ampel, Surabaya. Yang selanjutnya Sunan Bonang nomor 3 ya. Sunan Bonang ini namanya adalah Raden Maulana Malik Ibrahim, putra dari Raden Rahmat. Ia tinggal di Bonang dekat Tuban. Dalam menyebarkan Islam, dia menggunakan pendekatan seni, yaitu seni sastra. Jadi dalam membaca seni sastra seperti puisi, ya, dengan membawakan kitab asyidik. Kemudian selain itu dia juga menggunakan sarana gamelan dalam penyebaran agama Islam. Yang selanjutnya adalah Sunan Giri atau Raden Paku yang berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri ini dalam menyebarkan Islam, dia mengikuti kebudayaan masyarakat setempat, yaitu dengan permainan jelungan, jamuran, coplak seun, ya. Jadi dia membaur. Dengan hal demikian dia memudahkan dia dalam berinteraksi dengan masyarakat dan menyebarkan Islam di kalangan mereka. Yang kelima adalah Sunan Derajat atau Sarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat, makanya dikenal dengan Sunan Derajat, yaitu dekat Sedayu, Surabaya. Sunan Derajat ini dalam menyebarkan dakwah yaitu juga menggunakan pendekatan sosial. Jadi dia berbaur juga dengan masyarakat sehingga mudah baginya
menyebarkan Islam di tengah masyarakat. Kemudian yang keenam adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini diperkirakan berasal dari Pasai, yaitu sebelah utara Aceh yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Jadi dia menyebarkan Islam di daerah Cirebon, Jawa Barat. Kemudian Sunan Kudus, dia juga menggunakan pendekatan seni dalam berdakwah. Di Sunan Kudus ini namanya adalah Ja'far Shodiq, yang dikenal dengan Sunan Kudus karena dia menyebarkan Islam di daerah Kudus dengan pendekatan seni. Yang selanjutnya adalah Sunan Kalijaga atau disebut juga atau dikenal dengan nama Raden Mas Syahid, putra Bupati Tuban Wilatikta yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam dia menggunakan media wayang karena masyarakat Jawa ketika itu bahkan sampai sekarang dia senang dengan pertunjukan wayang. Jadi dalam pertunjukan wayang itu dibuka secara gratis, tapi setelah menonton pewayangan diajak bersyahadat, sehingga masyarakat merasa budaya yang dia biasa lakukan tetap tidak dirombak, tidak dihilangkan, tapi dinilai dengan pewayangan tetap dilaksanakan, tapi diisi dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian yang selanjutnya adalah Sunan Muria. Sunan Muria ini disebut dengan nama aslinya itu Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga, ya, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Kemudian dalam menyebarkan Islam dia menggunakan pendekatan kebudayaan, sehingga banyak masyarakat, dia banyak berdakwah di kalangan masyarakat bawah dalam Islamkan masyarakat ketika itu, sehingga perbauran dia dengan masyarakat bawah yang menunjukkan tidak ada kelas dalam Islam itu memudahkan bagi orang-orang menerima Islam dengan terbuka. Demikian materi sejarah perkembangan Islam bagian pertama. Semoga kalian dapat memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi masyarakat pra-Islam, kemudian setelah Islam dan cara-cara masuknya Islam di Indonesia, kemudian peranan para wali songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Semoga memberikan manfaat bagi kalian semua dan tetap memiliki semangat dalam belajar, dan semoga kalian sukses dalam menuntut ilmu. Dan mohon maaf dalam penyampaian jika terdapat kekurangan. Dan Ibu berharap kalian bisa menyaksikan video berikutnya, yaitu sejarah perkembangan Islam tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia bagian kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.